Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktikum acara 6 yaitu sampling dan karakterisasi paku-pakuan atau Pteridophytes. Selanjutnya adalah tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan. Nah, tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan adalah yang pertama yaitu mahasiswa dapat mendefinisikan habitat atau nichea dari paku-pakuan atau Pteridophytes. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat menerapkan teknik sampling yang benar pada paku-pakuan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat mendata karakter-karakter yang dimiliki oleh spesimen sampel dari paku-paku atau Pteridophytes. Pteridophyta atau paku-pakuan dengan perkembangan klasifikasinya saat ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama kelas Psilotinae, yang kedua yaitu kelas Lycopodinae, yang ketiga yaitu kelas Equisetinae, dan yang terakhir adalah kelas Felicinae. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk kepada tahap dari sampling dan juga hasil sampling dari praktikum kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Fauziyah, NIM 2008086038 dari kelas PB2B akan menunjukkan hasil sampling dari tumbuhan paku-pakuan atau tumbuhan Pteridophyta. Contoh yang pertama yaitu tumbuhan pakis haji. Tumbuhan ini diberi nama pakis haji pada nama lokal dan pada nama kelas Pteridophyta. Habitat dari tumbuhan pakis haji sendiri yaitu tumbuh pada hutan yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Tanaman ini juga tidak membutuhkan cahaya matahari yang banyak. Pakis haji pula sering kita temui pada rumah-rumah karena biasanya tumbuhan ini juga digunakan sebagai tanaman-tanaman hias untuk menghias rumah-rumah yang biasanya penyuka tumbuhan. Dengan bentuk yang menarik ini, pakis haji juga sering digunakan sebagai tanaman-tanaman hias untuk menghias rumah. Pakis haji memiliki nama spesies Citrus sp. Akar dari tumbuhan pakis haji ini disebut dengan radix atau primaria dan juga berakar tunggang. Batang dari pakis haji ini berpola percabangan monopodial dan strukturnya berbentuk sama seperti pohon palem. Daun dari pakis haji sendiri memiliki nama latin yang disebut paripinnatus atau daun majemuk menyirip. Nah, biasanya tumbuhan pakis haji yang biasa kita gunakan sebagai tanaman hias yaitu pakis haji dengan nama spesies Cicas rumpi. Tumbuhan paku yang kedua yaitu tumbuhan yang biasa kita sebut sebagai paku tanduk rusa. Nah, habitat dari tumbuhan paku ini sendiri banyak ditemukan pada cabang-cabang pohon yang memiliki cahaya matahari yang sangat tinggi. Nah, selain itu kita juga bisa menemukan tumbuhan paku ini pada hutan hujan tropis yang memiliki kelembapan udara yang sangat tinggi. Namun ada pula beberapa jenis dari tumbuhan tanduk rusa ini yang bisa tumbuh pada kelembapan udara yang cukup kering. Paku tanduk rusa memiliki nama spesies Platycerium bifurcatum. Akar dari paku ini bersifat lunak bergelombol yang melekat di batang pohon lain atau pada bebatuan. Nah, akar dari paku tanduk rusa akan tumbuh berumbai dan juga rimpang yang dikenakan dari daun basal dan daun subur. Batang dari tumbuhan paku ini berupa rimpang. Batang dan akarnya adalah pokok penumpu pada batang inang dari paku ini. Daun dari tumbuhan paku tanduk rusa bertipe perisai, mengering, dan berwarna kecoklatan.
Dari daun ini akan tumbuh daun yang menjuntai ke bawah, menyerupai tanduk rusa berwarna hijau. Tipe dari daun ini ada dua, yaitu yang pertama daun steril yang berbentuk perisai tegak, lalu daun fertil yang berbentuk seperti tanduk rusa dan akan menjuntai ke bawah. Tumbuhan paku yang ketiga yaitu tumbuhan paku yang memiliki nama ilmiah Pteris tremula. Nah, tumbuhan paku ini berada pada kelas Polypodiopsida. Nah, tumbuhan paku ini banyak kita temukan pada daerah-daerah yang memiliki cukup kelembapan, dan juga tumbuhan paku ini bisa kita temukan pada hutan hujan yang memiliki daerah lembab pula. Tumbuhan paku Pteris tremula memiliki akar berbentuk serabut yang tidak bercabang atau monopodial yang terletak pada seluruh permukaan rimpang. Nah, batang dari tumbuhan paku ini berbentuk pendek yang tumbuh tegak. Bentuk batangnya bulat simetri dorsiventral dan tumbuh tegak memanjang. Berdasarkan tulang daunnya, paku ini mempunyai tulang daun dengan sistem percabangan terbuka. Bagian daunnya membujur panjang yang berbentuk pisau pembelah berjumlah 1-4 menyirip. Daun Pteris tremula berwarna hijau pada bidang yang menyamping membentuk indusia palsu yang merata. Indusium palsu merupakan perkembangan dari epidermis daun tetapi berbentuk dari tepi daun yang melekuk. Contoh tumbuhan paku yang keempat yaitu bernama Pteris vittata. Nah, tumbuhan paku ini biasanya bisa kita temukan pada daerah-daerah tropis maupun daerah-daerah subtropis. Nah, tumbuhan paku jenis ini biasa kita temukan pada tembok-tembok, pada tanah, dan juga pada tebing-tebing terjal yang juga memiliki kelembapan yang cukup sehingga tumbuhan paku ini bisa tumbuh. Tumbuhan paku ini biasanya tumbuh secara liar dan juga banyak kita temukan pada tebing-tebing seperti ini atau tembok-tembok rumah yang biasanya basah karena hujan atau karena faktor lain. Akar dari paku Pteris vittata berbentuk serabut yang tidak bercabang atau monopodial. Batang dari tumbuhan paku ini berbentuk bulat beralur secara longitudinal, berruas-ruas panjang dan juga kaku. Daunnya berbentuk majemuk menyirip dan tepi daunnya juga halus atau tidak bergerigi tetapi daunnya rata. Warna daun dari Pteris vittata adalah hijau tua, peruratan atau vernasinya menyirip, ujung-ujungnya bergabung dengan urat lain sehingga memperlihatkan garis yang dekat dengan tepi. Contoh tumbuhan paku selanjutnya adalah tumbuhan paku yang memiliki nama spesies Adiantum aethiopicum pada kelas Polypodiopsida. Nah, tumbuhan paku jenis ini biasa kita temukan pada tempat-tempat yang basah dan juga pada tempat yang memiliki situasi yang terbuka. Nah, tumbuhan paku ini juga biasa kita temukan pada dinding-dinding tanah ataupun sepanjang saluran air atau bisa juga kita temukan pada sepanjang aliran sungai. Nah, biasanya tumbuhan paku ini akan hidup berkoloni dan membuat perkumpulan yang banyak. Spesies Adiantum aethiopicum atau biasa disebut sebagai paku suplir memiliki akar yang unik. Akar dari paku suplir termasuk akar serabut dan tumbuh dari rimpang yang tegak, dan akar utamanya akan semakin tumbuh menaik atau memanjang. Batang dari paku suplir ini memiliki warna yang hitam mengkilat dan berduri tegak atau semi tegak serta dijumpai sisik-sisik yang bertekstur lunak maupun keras. Batangnya memiliki struktur seperti penampang yang melintang batang dan biasanya pada struktur ini akan tampak bagian-bagian seperti epidermis yang memiliki jaringan penguat, korteks, dan
korteks yang mengandung xilem dan floem, serta pengangkut berkas yang konsentris. Bentuk dari paku suplir ini sangat bervariasi seperti bulat, segitiga, maupun segi empat. Permukaan daunnya ditutupi oleh bulu-bulu atau rambut halus yang cukup banyak sehingga paku suplir tidak bisa dibasahi oleh air. Nah, kawan-kawan, itulah kegiatan dan juga hasil dari acara 6, yaitu sampling dan karakterisasi dari Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Semoga pada praktikum kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.